Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Pemberi Hidup. Kita bersama berbakti untuk menerima dan merasakan cinta kasih. Anugerah dan sejahtera melimpah atas kita sekalian. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa buat segala kebaikan Tuhan. Kalau kami masih ada sampai saat ini karena kemurahan-Mu. Oleh sebab itu pagi hari ini kami akan memuji, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Tuhan hadir di tengah kami dalam Roh-Mu yang kudus. Segala kuasa roh yang akan mengganggu jalannya ibadah ini, di dalam nama Yesus keluar dari kehidupan kami ini. Biar nama-Mu pagi ini dimuliakan, diagungkan. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari pada pagi hari ini kita mau bersatu hati. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ada sebagaimana kami ada, oleh karena anugerah-Mu bagi setiap kami Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada Tuhan, ku ada sebab anugerah-Mu dalam hidup kami. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima karena
memuji dan bersorak-sorai hanya bagi namamu. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi Engkau. Mari sama-sama kita mau katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita mau bersama-sama menaikkan pujian syukur kita. Saya jemput semuanya bangkit berdiri bersama. Kami mau datang membawa pujian syukur kami Tuhan. Hanya bagi namamu Yesus. Glory. Hey. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan hati, suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Katakan Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Hey. Bersama-sama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi, hey. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Serukan Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, glory bagimu Tuhan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Yesus. Amin. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give
Mari kita mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan tidak pernah menyediakan semua yang kamu inginkan, tetapi Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan. Ketika keadaan menjadi sulit, jangan pernah berputus asa, tetapi percaya dan nantikan janji Tuhan atas hidup kita. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari dengan iman bersama-sama kita menaikkan pujian ini. Kami nantikan Tuhan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan
bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, syukur bagimu, syukur bagimu. Engkau Allah yang baik, Tuhan. Kami naikkan syukur bagimu selamanya. Kaulah segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kau Tuhan penolong dalam hidup kami. Kami bersyukur padamu Bapa. Selamanya Tuhan Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Kami bersyukur padamu Tuhan. Menjagaku, kasih sehelai rambutku
Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, Tuhan yang pelihara kami hingga saat ini Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Amin. Allah yang senantiasa ada dalam hidup kami. Di tengah-tengah apapun situasi saat ini Tuhan, Engkau selalu bersama kami. Engkau menjaga kami, Engkau pelihara kami dengan kasih-Mu yang tak terbatas. Kami bersyukur Tuhan, terpujilah Engkau. Biarlah seluruh makhluk di bumi maupun di surga menyembah kepada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin terus bersama-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu yang ada dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi kesaksian yang hidup Amin. kepada setiap orang yang ada di bumi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk waktu pemberitaan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkata-kata Tuhan, Engkau yang berbicara kepada setiap umat-Mu saat ini Tuhan. Amin. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu yang Engkau persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, dengan urapan, dengan kuasa, dengan otoritas yang daripada Tuhan sendiri. Sebab kami yakin percaya firman-Mu lah Tuhan yang berkuasa mengubah hidup kami. Firman-Mu lah yang berkuasa atas hidup kami, menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lembutkan setiap hati yang keras Tuhan, sehingga setiap yang mendengarkan boleh diberkati. Setiap yang mendengarkan boleh dibangun imannya. Yang lemah dikuatkan, yang terjatuh diangkat kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama diberi kesempatan tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat. Kita sudah ada di bulan yang ke-11, bulan November saudara. Nah biarlah perkenaan Tuhan ada atas setiap kita, itu yang kita perlukan. Agar Tuhan boleh berkenan atas kehidupan kita senantiasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagaimana khotbah saya pada bulan yang lalu, bagaimanakah, apakah kita sudah cek kembali, ya, cek and merecek kembali bagaimana pertumbuhan kita, pengenalan kita kepada Tuhan, itu sangat penting. Sehingga di masa PSBB ini kita tidak kehilangan arah. Sehingga di masa PSBB ini, untuk Tangerang masih diperpanjang sampai 19 November. Sehingga di masa-masa PSBB ini, Tuhan memberikan hikmat kepada setiap kita. Sesuai dengan tema besar kita Reimagine, bahwa kita boleh mengimajinasikannya terus untuk serupa segambar dengan Tuhan. Saudara yang kekasih, biarlah pagi hari ini kita siapkan hati kita. Nanti sebentar kita juga akan menikmati bersama perjamuan kudus. Tapi biarlah boleh mengawali kita pagi hari ini. Kita sama-sama akan buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang 10. Kita baca secara silih berganti. Ayat yang ke-7 sampai 10 dari 2 Korintus
Fatsal yang keempat. Saya akan bacakan di ayat yang keempat. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Semua kita katakan, amin. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada waktu kita membaca ayat yang ke-7, mungkin belum apa-apa. Tetapi pada waktu kita membaca di ayat yang ke-8, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kalau kita membaca ayat ini, kita membaca perkataan ini, dalam segala hal kami ditindas. Mungkin pada pagi hari ini kita ditindas ekonomi kita ditindas perasaan kita ditindas dalam segala hal. Dikatakan namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun kami tidak putus asa. Sebagai manusia kita pasti pernah merasakan apa yang namanya kecewa, apa yang namanya gagal. Namun tidak putus asa. Dan ayat yang ke-9 dikatakan juga, kami dianiaya. Mungkin saudara tidak mengalami penganiayaan, tapi ada saudara-saudara kami yang dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Nah saudara, kalau kita membaca ayat ini, kekuatan dari manakah itu? Kita bisa menghadapi hal-hal yang spektakuler, penderitaannya seperti ini. Lengkap saudara penderitaan seperti ini. Coba saudara renungkan. Kok sampai hari ini kita bisa melewati semuanya? Kok sampai hari ini kita masih diberi nafas kehidupan? Bahkan fine-fine aja, bahkan sejahtera Tuhan tidak hilang atas kehidupan kita. Kita boleh bertumbuh, kita tidak tertinggal, kita tidak terhempas, ya, kita tidak binasa. Satu hal, jawabannya adalah kalau kami senantiasa membawa kematian Yesus. Bukan berarti kita selalu seperti orang meninggal ya dengan muka muram atau secara lahiriah menandakan ada kematian Yesus. Tidak. Sebab senantiasa kami membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Ini yang memberikan kekuatan atas setiap kami, saudara. Di ayat yang ke-7 dikatakan, sebab harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Tubuh ini diumpamakan sebagai bejana tanah liat. Bukankah kita diciptakan dari debu dan tanah? Tanah liat ini sangat rapuh. Oleh sebab itu kita perlu kekuatan. Harta yang kami punyai ada dalam bejana tanah liat ini. Manusia tanpa Tuhan dia akan rapuh. Nah oleh sebab itu pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu kita mengaku, Yesus engkaulah keselamatanku. Yesus engkaulah Juru Selamatku. Oleh sebab itu aku mau terus Tuhan. Mau melekat dengan engkau. Mengaku dari lidahku. Mengaku dari hatiku. Bahwa satu-satunya Juru Selamatannya ada di dalam nama Yesus. Nah pada waktu kita mempersilahkan, kita membuka hati kita kepada Tuhan. Dan harta inilah yang ditaruh di dalam bejana tanah liat. Yang ditaruh di dalam diri kita. Harta inilah, harta kemuliaan, harta yang kekal. Yang tidak bisa dicuri dengan apapun juga. Tidak bisa dicuri dengan penindasan. Tidak bisa dicuri dengan apalagi tadi
keterjepitan, tidak bisa dicuri dengan aniaya, tidak bisa dicuri dengan putus asa dan lain sebagainya, dihempaskan. Karena ada kekuatan ini. Oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah keluar dari payung Tuhan. Jangan pernah keluar dari kasih karunia Tuhan. Kalau kita keluar dari kasih karunia Tuhan, kita kembali lagi menjadi manusia yang rapuh. Kita diciptakan dari tanah, dari debu dan tanah. Dikatakan sebagai bejana tanah liat yang mudah pecah. Yang rapuh dah tanah liat, saudara tahu gentong. Apapun juga, andai kata porselen juga dari tanah liat. Apapun juga cantiknya pot, apapun cantiknya tempat bunga atau apapun juga yang terbuat tanah liat, terbentur sedikit pecah. Terbentur hati kita tersinggung, terbentur mental. Itu kalau kita tidak punya Tuhan. Atau pengenalan kita kepada Tuhan. Ingat, pengenalan kita kepada Tuhan belum sampai kepada titik yang Tuhan mau. Nah, pagi hari ini coba kita merecek kembali seberapa persentase kita mengenal kepada Tuhan. Sehingga saudara tahu, oh saya masih ada di nomor 1, nomor 2 atau nomor berapa. Nanti saudara akan periksa sendiri hati saudara. Kita gak usah tuding orang, kita gak usah bilang oh ini khotbahnya buat lu dah, ya, cocok buat lu. Tidak. Setiap firman yang Tuhan berikan untuk kita. Supaya kita koreksi, supaya kita mendapatkan kekuatan. Karena firman itu bermanfaat ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Dan marilah kita berkaca, pengenalan kita cek and recheck. Pengenalan kita, persentase pengenalan kita kepada Tuhan. Ya. Pagi hari ini, biarlah kita boleh mengetahui ada 4 tingkat pengenalan kita. Dalam bahasa Yunani tingkat pertama oida. Apakah itu oida? Mengenal berdasarkan apa yang dilihat. Manusiawi banget. Kita bukankah sering mengatakan gua percaya kalau gua udah lihat. Gua enggak percaya kalau gua enggak ngelihat. Nah itulah manusiawi kita. Oida, ya, bahasa Yunaninya oida. Nah tingkat pengenalan ini tingkat yang paling rendah. Gua percaya Yesus kalau gua udah ngeliat, nah seperti itu. Ya. Gua percaya Yesus kalau gua nggak percaya karena gua nggak melihat. Hati-hati. Tuhan memberikan kesempatan kita untuk ada di rumah, untuk istirahat bersama keluarga, untuk melihat diri kita, hati kita. Seperti apa kita mengenal Tuhan? Apakah secetek itu pengenalan kita kepada Tuhan? Persentase pengenalan kita kepada Tuhan seperti persentase kita yang kita dapatkan dari Tuhan. Kita nggak kenal, kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Kembali menjadi bejana yang rapuh. Oleh sebab itu pagi hari ini firman mengingatkan kepada kita. Kita coba melihat di dalam Yohanes 1 ayat 43 sampai 45. Saudara bisa baca sampai selesai. Ya. Dan di sini dikatakan bagaimana pertemuan Natanael di dalam Injil Yohanes 1. Perjumpaan Natanael dengan Yesus. Ya. Tak ubahnya juga Natanael juga seperti kita dulu. Ya. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Tuhan ketemu Filipus dan Tuhan ngomong, Filipus ikut aku. Ya, Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Dan kemudian selanjutnya Filipus bertemu dengan Natanael. Ya. Lalu Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat, oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Apakah Nael langsung percaya? Ya, sotoy lu ah, pasti dia ngomong begitu. Gua gak percaya
kalau gua belum sendiri ketemu melihat. Nah saudara, itulah sifat manusiawi kita. Kalau kita terus mempunyai sifat yang seperti ini, kembali kita menjadi bejana tanah liat yang rapuh. Yang kita tidak bisa menghadapi tindasan, ya, keterjepitan seperti yang tadi kita baca. Apapun yang gak enak kita gak bisa menghadapinya, bahkan kita bisa putus asa. Mengapa banyak orang bunuh diri? Mengapa banyak orang terjun bebas? Karena dia gak menemukan jalan hidup yang sebenarnya. Dia gak menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Nah pagi hari ini Tuhan memberkati kita semuanya untuk kita boleh mengetahui, untuk kita boleh mengoreksi sampai di mana pengenalan kita kepada Tuhan. Lalu pada waktu Filipus tadi ngomong sama Natanael, kalau saudara baca ayat berikutnya, yuk Natanael ikut aku yuk. Kita lihat Tuhan Yesus yang ngomongin sama Musa, ya. Terus Natanael dibilang, nggak mau, ya. Gua nggak percaya. Kita bisa dilihat ayat berikutnya. Lalu pada waktu Filipus berjalan dengan Natanael masuk menuju ke Tuhan Yesus, Tuhan bilang, lihat dia orang Israel yang sejati. Dia kaget loh. Nah kan, waktu Filipus ngomong sama Natanael, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya dan Yesus ngomong, inilah seorang Israel yang sejati. Tidak ada kepalsuan dalamnya. Kaget banget Natanael. Tahu dari mana ini orang? Dek, satu peristiwa udah seperti itu. Lalu ayat selanjutnya dikatakan bahwa kata Nael kepadanya, bagaimana engkau, maksudnya ngomong ke Yesus, bagaimana engkau mengenal aku? Saudara, dikira ya Natanael dia nguji Tuhan, dikira Tuhan gak tahu setiap kita. Tuhan tahu persis siapa kita. Tuhan tahu persis kita ada di mana. Tuhan tahu segala keberadaan kita. Inilah kekuatan kita untuk Tuhan bisa mengenal kita. Lalu dikatakan di sini, jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Dia kaget yang kedua kali. Tadi lu ngatain gua orang Israel yang sejati. Sekarang tahu lagi saya di pohon ara, padahal waktu gua ada di pohon ara gak ada orang. Gua lagi ngadem aja di pohon ara gak ada orang. Ini tahu. Yesus katakan sebelum Filipus memanggil engkau, aku udah ngelihat engkau di bawah pohon ara. Nah itulah Tuhan kita saudara. Kita gak bisa ngumpet, mau sampai kemanapun. Kita berbuat salah di hadapan Tuhan. Kita mungkin tidak ada istri, kita berzinah di luar kota. Kita mungkin tidak ada bos, kita mencuri uang perusahaan. Kita mungkin tidak berasa, tidak ada yang ngelihat ke kanan ke kiri. Kita berbuat sesuatu yang menjijikkan. Dipikir gak ada yang tahu. Tetapi kalau pagi hari ini firman menegur mengingatkan kita. Yuk kita kembali ke jalan yang benar. Waktu tinggal sedikit lagi. Jawab Yesus sebelum Filipus manggil engkau Natanael, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Dek, yang dua kali deknya. Lah kemudian lanjut lagi dan firman ini katakan, kata Nael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah. Baru itu ngaku. Ya. Jadi Oida melihat, percaya kalau ngelihat. Nah, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Baru Natanael mengaku. Lalu Tuhan jawabnya apa? Diplomasi banget saudara. Di ayat berikutnya Yesus menjawab, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal yang lebih besar daripada itu. Tuhan katakan, gara-gara apa gua cuma ngomong engkau ada di pohon ara itu aku melihat, baru engkau percaya. Sayang banget, itu cetek. Pengenalan kita yang cetek. Apa cuman persangkaanmu seperti itu baru engkau percaya? Lalu Tuhan katakan, engkau akan melihat hal-hal yang lebih
besar daripada itu. Kita katakan amin. Ya. Jadi kepercayaan kita, kadar iman kita kepada Tuhan, janganlah secetek apa yang kita pikirkan. Kalau gua nggak lihat, gua nggak percaya. Tapi begitu Tuhan tahu seluruhnya sampai ke jeroan kita, isi hati kita, baru kita percaya. Tuhan balikin lagi. Apakah karena aku cuma ngelihat engkau di bawah pohon ara maka engkau percaya? Sayang banget. Ya, kalau cuman itu kepercayaanmu, mari kita bangkitkan, tingkatkan iman percaya kita. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Amin. Inilah kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu tingkat percaya yang kedua atau tingkat pengenalan yang kedua yaitu kenosis. Mengenal meskipun belum melihat. Ya. Manusia selain mempunyai mata jasmani, mempunyai mata rohani. Mata rohani ini jauh bisa melihat ke depan meskipun kita belum melihat dengan mata jasmani. Misalnya, saya percaya Tuhan, kalau saya mati saya masuk surga. Padahal saya belum pernah melihat surga, tapi saya percaya. Tingkat pengenalan ini yaitu kenosis, mengenal meskipun belum melihat. Tingkat pengenalan ini, kepercayaan penuh kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya Tuhan, Tuhan menyediakan tempat di surga karena Tuhan katakan di surga banyak tempat untuk kita dan aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Kita percaya, yakin. Jangan masa sih gua nggak percaya gua belum ngeliat. Nah, sayang sekali. Nah, tingkat pengenalan ini yang disebut kenosis, mengenal meskipun belum melihat. Satu tingkat lagi, tingkatan yang ketiga yaitu ginosko. Mengenal berdasarkan pengalaman. Saudara, kenapa Tuhan izinkan masalah-masalah hadir di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita. Tuhan izinkan. Terkadang saudara ngomong, gua udah pelayanan, gua udah doa, gua udah berkorban untuk Tuhan, gua udah ini dan itu untuk Tuhan. Saudara mulai perhitungan dengan Tuhan. Tapi kenapa ini masih terjadi, kenapa ini masih terjadi? Tuhan sengaja hadirkan itu, satu untuk memurnikan iman kita, untuk memberikan kekuatan bahwa kehadiran Tuhan ingin melihatkan mujizat. Tadi kan saya katakan, kalau tanpa Tuhan kita sebagai bejana tanah liat yang rapuh. Tapi harta itu ada di dalam bejana tanah liat yang rapuh sehingga kita diberi kekuatan di dalam penindasan, keterjepitan, di dalam putus akal apapun juga yang tadi kita baca. Kita diberi kemampuan untuk melewati semuanya. Bukan kita lari dari kenyataan, tapi kita akan hadapi masalah-masalah itu bersama dengan Tuhan. Nah, disinilah kita mengenal Tuhan secara pribadi. Kita mengenal Tuhan, membawa satu pengalaman sehingga kita bisa menyaksikan betapa besar cinta Tuhan kepada kita. Tuhan hadirkan, Tuhan izinkan. Ingat Pak Gembala Pak Timothy pada waktu sakit, sehingga dokter katakan ya sudah hands up lah. Tinggal berdoa minta kepada Tuhan. Ya padahal namanya gembala, namanya pendeta, doa, ya firman, ya baca terus sebagai makanan sehari-hari. Tapi kenapa Tuhan hadirkan sampai ke titik itu? Supaya membuat satu pengalaman, supaya membuat satu pengenalan tingkat tinggi. Bahwa di dalam Yesus tetap ada kuasa, bahwa di dalam Yesus Tuhan tetap memperhatikan dan memperdulikan. Saat sudah titik-titik yang mendebarkan. Saya teriak di telinganya. Yesus, 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 ku berseru, Yesus ku panggil namamu. Di dalam ketidaksadarannya, panas 43, terus panas. Dan dokter katakan ini enggak boleh panas sampai seperti ini. Napas aja dihitung, kalau saudara hari ini bisa napas, ucap syukur. Dihitung napasnya 20, gak boleh turun dari 20. Nanti tidak akan tertolong lagi.
Tapi pada waktu nama Yesus diteriakkan di telinganya, langsung itu Bapak Pendeta Timothy itu matanya melek, jebret. Ada apa Ma? Enggak nanak nini nunu, enggak. Enggak, langsung ada apa Ma? Nyambung, syaraf-syaraf langsung bekerja. Dan suster yang melihat keadaan itu, langsung dia tutup kembali kan di ruang ICU. Ya, sebentar kami ambil tindakan karena kabel udah di mana-mana. Nah, kenapa Tuhan hadirkan pengalaman-pengalaman seperti ini supaya kita mengalami secara pribadi bahwa Allah itu besar, Allah itu ada di tengah keterjepitan, di tengah ketindasan, di tengah keputusasaan, apapun juga mungkin sampai titik nadir kita. Aduh Tuhan, bukan segini lagi, udah segini Tuhan. Tapi Tuhan ada. Dan sampai hari ini, tadi yang votum dan salam dalam doa pembukaan, Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Timothy. Dia tetap sehat, dia tetap kuat, tidak cacat. 4 kali stroke saudara, 4 kali stroke. Membawa satu pengalaman, ginosko, ya, mengenal berdasarkan pengalaman. Jadi kalau Tuhan hadirkan masalah, Tuhan izinkan sesuatu terjadi, baik dalam pribadi, baik mungkin keluarga, baik dalam pekerjaan, dalam apapun juga, supaya kita mengalami pengenalan kita lebih lagi kepada Tuhan. Dan apapun juga tetap kita katakan Tuhan Yesus baik. Sekalipun kondisi tidak baik, Tuhan Yesus baik. Dan kondisi yang tidak baik, Tuhan memberikan damai sejahtera dan Tuhan membaikkan kembali kondisi dan nama Tuhan dimuliakan. Amin saudara. Satu tingkat lagi lebih tinggi, yaitu tingkat yang keempat, epinosis. Yaitu pengenalan kita seperti hubungan suami dan istri. Ya, gak usah ngomong, pasti udah tahu. Kenapa nih kayaknya istri ngambek ya. Kenapa nih kayaknya istri diam aja. Oh iya, tadi pagi saya cepet-cepet pergi ke kantor atau ke tempat kerja, saya lupa pamit. Mungkin saya lupa cium kening pipinya. Sehingga ya kenapa dicuekin begitu aja udah diantar, bles gitu pergi. Mungkin seperti itu. Jadi sesuatu mungkin suami kenapa diam aja, kita tahu, mungkin tadi kopinya kepahitan atau apapun juga. Ya. Sudah tahu, jadi kepekaan ini, epinosis, pengenalan kita kepada Tuhan. Kenapa seperti ini? Oh iya, saya ada salah kepada Tuhan. Lalu bukannya kita membangkang, bukan kita tambah jauh. Pada waktu kita menyadari Tuhan memberikan sign, Tuhan memberikan tanda, Tuhan memberikan rasa, aduh kayaknya gak enak ini hati. Ya. Jangan kita mengeraskan hati kita, jangan kita bandel. Itu satu tanda dari Tuhan. Oh ya Tuhan, terima kasih. Masuk ke dalam kamar, berdoa minta ampun, koreksi apa yang salah. Pengenalan epinosis, ya, pengenalan yang tingkat tinggi, yang mengenal, ya, lebih dalam lagi. Ya. Saya percaya kalau pagi hari ini kita bisa mengoreksi setiap hati kita. Kita ada di yang nomor 1, Oida. Gue percaya kalau gue lihat. Ya. Atau yang tingkat kedua, genosis. Ya. Mengenal meskipun tidak melihat. Atau dari pengalaman-pengalaman yang Tuhan hadirkan secara pribadi. Ya. Untuk kita lebih dekat lagi mengenal, menyatu dengan Tuhan. Dengan ginosko, atau kita sudah ada di epinosis. Peliharakan, tingkatkan pengenalan kita kepada Tuhan. Dan mungkin saudara tanya, gimana Bu caranya? Baik, pagi hari ini secara singkat, saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa dapat bertahan dalam tekanan, bagaimana kita bisa meningkatkan pengenalan kita. 1, ya, di 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17, ini yang menjalin kita, ini yang membuat kita lebih semangat. Apa jawabnya?
Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Inilah saudara. Kalau kita KKR mungkin saudara lihat kebangunan rohani, gedungnya atau acaranya. Bukan, semestinya bukan itu. Kebangunan rohani, bagaimana kita bisa membangun rohani kita sehingga menjaga untuk roh kita tetap menyala-nyala. Satu-satunya saudara, tetap berdoa. Jangan pernah nyepelekan doa. Jangan pernah anggap enteng doa. Lipat gandakan, terlebih di situasi seperti ini. Rasa gak enak, bukannya kita aduh tambah gak bisa berdoa, tidak. Lawan, sangkal dirimu. Ikut Tuhan, menyangkal diri, pikul salib itu tiap hari. Terus doa, terus doa. Jangan bosan berdoa. Kalau kita bosan berdoa, hati-hati. Kita ada di tingkat yang mana pengenalan kita kepada Tuhan. Satu-satunya untuk menjalin hubungan kita, yaitu komunikasi kita berdoa. Banyak kita suka katakan mitos-mitos bahwa doa adalah nafas. Lah kalau kita tahu doa adalah nafas, nah kalau orang kagak bernafas berarti akan mati. Nah kalau doa adalah nafas berarti kalau orang tidak berdoa akan mati. Mungkin saudara katakan, gua gak pernah doa, gua gak mati-mati. Iya, belum sih. Itu masih terima kebaikan Tuhan, masih memberi kesempatan kita. Mungkin kita tidak mati secara jasmani kita mati masa depan kita. Kita mati roh kita mati perasaan kita. Sehingga kita tidak dapat bisa membedakan mana uang negara, mana uang sendiri, terjadi korupsi. Kita mati sehingga kita tidak tahu mesti pulang kepada istri sendiri bukan istri tetangga. Suami sendiri bukan suami tetangga. Sehingga perasaan-perasaan itu mati. Nganggap seperti biasa saja, melakukan dosa biasa saja, mati. Hati-hati, hati-hati. Jangan sepelekan doa. Perbanyak waktu untuk doa. Saat saudara mau mulai sesuatu berdoa. Daniel dia berdoa, bukan berdoa hanya merem, oh Tuhan terima kasih, amin. Tidak. Tapi dia menyembah, memuji Tuhan. Dia berlutut, dia memuji Tuhan, dia menyembah. Adakan waktu pribadi kita pada Tuhan. Jangan kita katakan, oh Tuhan kan tahu isi hatiku. Memang Tuhan tahu. Tapi seberapa persentase kita, pengenalan kita, menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang menentukan kita. Kita sangat-sangat butuh Tuhan. Seperti kita memerlukan nafas. Saya pernah dikirimi membaca. Ada orang tua umur 93 tahun terkena COVID. Lalu orang tua ini pada waktu dipasang ventilator, dia menangis, meraung-raung. Lalu dokter tanya, kenapa kamu menangis seperti ini? Apakah sakit, apakah tambah engap, apakah ada sesuatu di dalam tubuhmu? Dia katakan tidak. Apakah soal biaya? Dia katakan tidak. Kemudian orang tua ini terpatah-patah sambil menangis, tambah meraung menangis. Kakek loh saudara, orang laki. Lalu dia katakan, saya umur 93 tahun. Saya menangis bukan soal biaya, saya menangis bukan soal sakit. Tetapi saya menyadari selama 93 tahun saya punya nafas, saya dikasih nafas tanpa ventilator. Tapi saya gak pernah ngucap syukur sama Tuhan. Saya dikasih nafas selama 93 tahun. Wah saya baca itu terenyuh juga saudara. Kalau saudara punya hati yang lembut pasti rasa ya, mengingatkan kepada setiap kita. Kalau doa dikatakan nafas,
Pada waktu nafas dibantu dengan ventilator, baru nyadar 93 tahun saya bernafas. Lalu dia katakan, oleh sebab itu, dia tunjuk dokter dan susternya. Selama kita masih bisa nafas tanpa ventilator, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Itu berkat yang terbesar, bukan soal materi, tetapi Tuhan sudah memberikan nafas kepada kita tanpa ventilator. Tanpa biaya, kalau mau bayar biaya, mau berapa miliar saudara bayar oksigen itu kepada Tuhan. Sadar saudara, betapa baiknya Tuhan kepada kita. Bagaimana kita bisa bertahan di dalam situasi kondisi yang seperti ini. Di dalam penindasan keterjepitan, di dalam hal-hal kalau kita tidak meningkatkan pengenalan kita, kalau kita tidak menjaga hubungan kita akan kembali sebagai bejana tanah liat. Tuhan ingatkan, kalau kita bejana tanah liat, harta yang di dalam itu yang lebih besar, yang lebih mulia, yang memberi kekuatan di dalam bejana tanah liat itu. Yaitu Tuhan Yesus Kristus beserta firman-Nya. Nah saudara, kemudian saudara mungkin bertanya lagi, gimana Bu? Oke, tadi yang poin pertama, supaya kita tetap bertahan dan meningkatkan pengenalan kita kepada Tuhan, yaitu dengan meningkatkan jam-jam doa kita. Kalau pagi hari ini mungkin ada saudara yang menyepelekan atau menghina atau menganggap enteng doa itu, minta ampun sama Tuhan. Dan kembalikanlah jam-jam doa itu, rasa hati ini ingin berdoa. Sehingga setiap kali saya doa, Tuhan berikanlah setiap orang itu roh yang suka berdoa. Roh doa yang kuat sehingga hidupnya boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Kita sering katakan hidup di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Tapi kenapa yang kita buat, yang kita lakukan masih seperti orang lama terus? Kita enggak akan tahan kalau kita tidak banyak berdoa, terlebih situasi seperti ini. Lalu apalagi Bu? Oke, ya, belajarlah untuk memakai atau untuk memperkatakan firman Tuhan. Mengapa? Tatkala Tuhan setelah puasa, iblis membawa dia di atas bumbungan yang tinggi, lalu iblis katakan, jatuhkan dirimu, itu roti, itu batu buat menjadi roti. Iblis tahu persis, iblis juga tahu, ya. Tapi dia bukan maha tahu loh saudara. Iblis tahu orang puasa tuh lapar butuh makan. Ya. Lalu iblis ngomong itu roti, itu batu jadikan roti. Tuhan bisa enggak? Bisa. Ya. Kira-kira Tuhan kalau jatuh ada yang menatang, bisa. Apa yang Tuhan lakukan? Bisa. Tetapi Tuhan tidak melakukan karena iblis yang nyuruh. Hati-hati saudara. Ya. Hati-hati dalam hal ini. Mungkin kita di tengah keterjepitan kita. Kita cari jalan lain, ada yang menawarkan bukan dari Tuhan Yesus. Jangan pernah mau. Iblis juga bisa mendatangkan mujizat. Iblis juga bisa mendatangkan uang yang saudara mau, bisa. Ya. Tapi kalau itu datangnya dari iblis, tolak. Tolak saudara dalam nama Yesus. Tuhan ajarkan kepada kita, ada tertulis. Nah kalau kita tidak pernah membaca firman, kita nggak tahu tertulis apa. Ya, tertulis apa di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu perkatakan, oleh sebab itu baca firman sebagai bekal diri kita. Lalu yang ketiga, atau sebelumnya mari kita baca di dalam Markus 4 ayat 22. Kenapa harus baca firman? Tadi kenapa kita harus berdoa dan tetaplah berdoa. Yang kedua kenapa harus baca firman? Markus 4 ayat 22. Yuk kita baca bersama dengan suara yang keras, 2, 3. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Ya. Coba renungkan firman Tuhan ini. Kenapa kita harus kembali kepada firman? Kita harus banyak baca firman ya, untuk supaya kita kuat
Bejana yang rapuh ini boleh menjadi kekuatan karena dalamnya ini kuat. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Keren ya. Oleh sebab itu biarlah kita ada di dalam firman. Lalu yang ketiga, ya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertahan dalam tekanan, himpitan, tindasan apapun juga. Ya. Yang ketiga adalah yaitu fokuslah kepada kebaikan Tuhan. Jangan pernah berpikiran negatif. Oh, Tuhan jahat ya. Kok papa saya meninggal? Tuhan jahat ya. Kok istri saya meninggal? Tuhan jahat ya. Kok Tuhan ambil anak saya? Ya. Coba saudara fokuskan pada kebaikan Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 63 ayat yang ke-7 sampai 9. Saya percaya kalau Tuhan izinkan masalah atau sesuatu yang terjadi, Tuhan pernah nolong yang lalu, Tuhan pernah menyembuhkan yang lalu. Ya. Coba kita baca ini. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Fokus saudara. Jangan mau pikiran kita dibiaskan. Apa yang kita isi dalam pikiran kita itu menentukan tindakan kita. Isi firman Tuhan menentukan tindakan kita untuk kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang salah, akan menentukan tindakan kita yang lebih parah lagi. Dan biarlah pagi hari ini firman mengingatkan kepada kita agar kita boleh melekat kepada Tuhan. Amin saudara. Fokuslah kepada Tuhan. Dan saya percaya pagi hari ini boleh menjadi pagi berkat, pagi kelepasan. Kita boleh mengukur seberapa persentase pengenalan kita kepada Tuhan. Adakah di level ke-1? Adakah level 2, level 3, atau kan level 4? Kalau udah ada di level 4, jangan sampai merosot dengan situasi kondisi yang ada. Kalau saudara ada di level 1, ayo tingkatkan. Bagaimana caranya tadi? Saya katakan, ayo tambah jam doa kita, koreksi hati kita, lalu perkatakanlah firman Tuhan. Dan ketiga, fokuslah kepada kebaikan Tuhan, bahwasanya sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Sebentar nanti kita akan bersama-sama dalam perjamuan kudus, tapi terlebih dahulu mari kita akan memuji Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
Saudara yang kasih dalam Tuhan, sungguh kita adalah orang-orang yang berbahagia pada pagi hari ini karena kita boleh bersama manunggal di dalam tubuh dan darah Yesus. Pastikan hosti dan anggur ada di tangan ibu bapak semuanya. Baiklah, kita akan berdoa. Biarlah kiranya perkenaan Tuhan ada atas setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan setiap kami Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Ampuni segala kekurangan kami. Ampuni bila Kau dapati kami ada yang tidak berkenan ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, tubuh dan darah-Mu sebentar boleh menyatu di dalam kehidupan kami. Boleh memperbaharui seluruh sikap kami, memperbaharui hati pikiran kami Tuhan. Agar perkenaan-Mu ada. Dan kami percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelumnya kita akan bersama-sama membaca Alkitab. Biarlah kita boleh diingatkan, perjamuan kudus bukan hanya rutinitas. Sekalipun kita adakan di awal setiap bulan, di minggu pertama. Tapi biarlah boleh menjadi peringatan akan kita. Sehingga kita boleh menghargai pengorbanan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Secara silih berganti. Saya akan membacakan terlebih dahulu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Amin. Mari saudara yang kekasih, kita angkat hosti lebih tinggi dari kepala kita. Kita hargai pengorbanan Yesus, tubuh Yesus yang telah tercabik-cabik untuk kita semuanya, agar kita boleh diselamatkan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini akan menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Engkau telah rela berkorban mati, menggantikan kami semuanya sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Syukur ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Mari kita angkat anggur cawan lebih tinggi dari kepala kita. Darah Yesus yang telah tertumpah bagi kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Yesus, haleluya.
kasih Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, syukur. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Roh-Mu bekerja, kuasa-Mu mengalir atas setiap kami Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Yang dalam pergumulan Tuhan berikan kelepasan. Segala rantai-rantai dosa di dalam nama Yesus Kau putuskan. Segala kutuk-kutuk sumpah serapah dalam nama Yesus Kau batalkan Tuhan. Kau cabut kembali. Bebaskan setiap umat-Mu Tuhan, agar umat-Mu boleh hidup berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami menghargai Tuhan, kami berterima kasih ya Allahku. Biarlah Kau menuntun, membimbing kami, memberi kemampuan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Semua kita katakan amin. Haleluya. Saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersehati, bersyafaat bagi bangsa dan negara kita. Kita bersyukur, berterima kasih kita ada di Indonesia. Oleh sebab itu patut kita bersehati, memohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin Presiden kita, Bapak Jokowi, beserta seluruh stafnya, sampai pun jajarannya ke daerah kemanapun berada, agar pimpinan Tuhan ada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih pagi hari ini kami bersyafaat Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berilah kiranya hikmat, kekuatan, pertimbangan dan pengertian kepada Bapak Presiden kita Jokowi dan para menteri serta seluruh jajarannya Bapak, agar dimampukan untuk mengambil kebijakan yang tepat untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat sekaligus menyelamatkan ekonomi negara kita Indonesia Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, lindungilah pemerintah dari pihak-pihak yang ingin menyudutkan dengan memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 ini guna mendapatkan keuntungan secara ekonomi maupun secara politik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, seluruh petugas rumah sakit dan laboratorium, klinik-klinik kesehatan, dan di hotel atau di tempat isolasi para relawan, aparat TNI, Polri yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Berikanlah mereka kekuatan Tuhan dan pagari lindungi Tuhan agar mereka tidak tertular dari COVID-19. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa berkatilah Tuhan perekonomian Indonesia pada kuartal keempat dari 2020 ini, agar sisi konsumsi, investasi, ekspor dan belanja pemerintah bisa makin membaik dari sebelumnya, agar ekonomi nasional bisa cepat pulih kembali. Dan kami berdoa agar lumbung pangan yang direncanakan di Sumatera Utara Tuhan seluas 30.000 hektar dapat berjalan lancar dengan target sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh Presiden kita. Tuhan, kami juga berdoa agar aparat penegak hukum serius menindaklanjutin temuan-temuan tim TGPF Tuhan. Engkau sertai memberikan hikmat-Mu Bapa. Syukur dan terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. GPA Keluarga Allah dimanapun berada, mari Roh Kudus Engkau sertai Tuhan satu persatu. Dan kami berdoa untuk suara ini pun di mana didengar Tuhan, sampai ke pelosok, ke ujung bumi pun Tuhan. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Ampuni Tuhan dosa-dosa bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman atau saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya yang telah menopang pekerjaan-Mu Tuhan.
untuk mengembalikan persembahan-persembahan untuk Engkau ya Allahku, mengembalikan apa yang Engkau punya. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Tatkala kami taat melakukan Tuhan firman-Mu, kami percaya juga Engkau menggenapi janji-janji-Mu. Turunkan berkat-Mu Tuhan atas setiap hati yang telah mengembalikan, atas setiap hati yang telah mempersembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan sesuai dengan janji firman-Mu, Kau bukakan tingkap surga-Mu, Kau curahkan berkat-Mu hingga berkelimpahan Tuhan. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Mari Tuhan, mereka membutuhkan Engkau ya Allahku. Bukakanlah jalan bagi mereka Tuhan, agar mereka juga boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan keluarga demi keluarga, agar keluarga-keluarga Allah ini semua ada di hadapan-Mu. Dan kami percaya Engkau berkati Tuhan satu persatu dimanapun kami berada, dimanapun saudara-saudara kami berada. Baik di tengah keluarga, kami percaya Engkau sudah menjamahnya, Engkau sudah melawatnya Bapa. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba percaya Tuhan, perjamuan kudus pagi hari ini, roti dan anggur telah menyatu dalam tubuh kami Bapa, boleh menjadi kekuatan baru. Oh Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan. Di dalam tubuh yang rapuh ini ada harta benda, yaitu keselamatan, kekuatan, kemuliaan di dalam diri kami, sehingga setiap orang boleh melihat Yesus dalam perkataan dan perbuatan kami, sehingga mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah pagi hari ini boleh menjadi pagi sukacita, pagi berkat, pagi kesembuhan, pagi pemulihan bagi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Doa berkat nanti akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus turun memberkati kehidupan jasmani dan rohani kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, salam sehat buat kita semua dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Glory.